Sekarang sedang ribut-ribut masalah nasab. Aneh. Gerudak-geruduknya. Sedangkan kitab yang kita baca tadi, salah satu guru atau sanad daripada beliau Syekh Abdul Hamid Qudus adalah Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Apa lalu kita hilangkan itu? Kita coret karena situasi yang seperti ini. Tapi insya Allah Nahdlatul Turas yang ada ini bukan seperti, justru meletakkan sesuatu pada tempatnya, meluruskan kembali kesalahan-kesalahan dan niat-niat yang kurang baik itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi aiqadha man sa'a min sinatil ghaflah ila sa'atil yaqadha. Walladzi azza min qail laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak fabasurkal yawma hadid. Allahumma salli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad al-qail an-nasu niyam fa idza matu intabahu au kama qal wa ala alihi ashabi wa man bi ihsan yaumiddin warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. As-safar qit'ah minal azab. Sing kenemenan panitiai. Alhamdulillah hadratil qurama al-izza wal ulama al-amathil wal abajil ala muqaddimatihim Asy-Syaikh Syadi wa Al-Habib Ahmad Al-Idrus wa Al-Habsyi Al-Idrus bin Idrus Al-Habsyi, kadang jumbo nama Idrus Habsyi. Para Ru'asa Syuriah PBNU, ada Kiai Muhibbul Aman, para katib PBNU, Habib Lutfi Al-Attas, juga ada tadi Kiai Afifuddin Dimyati dari Peterongan, cucu atau canggah dari Kiai Romli Tamim, dan beberapa ada Kiai Sarmadi, dan beberapa kiai yang tidak bisa saya sebutkan, terutama Kiai Fathan sebagai ketua Yayasan Menara dan Makam Mbah Sunan Kudus, Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah Kiai Abdullah, Kiai Ubaidillah Sodakoh, dan Kiai Abdul Ghaffar Razin, ketua PWNU. Masih banyak yang kalau saya sebut satu persatu makin lelah rasanya. Semua saja yang hadir tidak mengurangi hormat kami.
Saya kemarin dari Tebuireng mengikuti Nasrul Sanad, yaitu membaca kitab Shahihil Bukhari. Setelah dari Tebuireng istirahat sejenak lalu ke Cirebon. Kebetulan ada mutakharijin Lasem, dulu saya di Lasem, sedang mengadakan ya semacam haul dan juga memperingati ulang tahun Hizbul Lasimi. Makanya saya diberi baju ini, saya pakai untuk tahadus bin ni'mah. Jadi kok ngenomi gini. Padahal saya sudah bawa baju putih juga tadi. Akhirnya jam 4 lebih tidak sempat ganti pakaian, langsung saya menuju ke Kudus. Dan alhamdulillah bisa sampai. Saya diberitahu bahwa acara ini tidak ada ceramah, tidak ada taujihat, tidak ada tausiah. Yang tahu sia-sia, tapi ternyata masih ada juga. Tapi alhamdulillah semua kalau beralamat pada seorang mukmin akan menjadi sesuatu yang baik. Ajaban di amil mukmin inna amrahu kullahu khair. Para kiai, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Dengan kebanggaan kita sebagai santri Nusantara yang memiliki ulama-ulama Nusantara seperti almarhum al-Mafurlah Kiai Haji Abdul Hamid bin Muhammad Ali Al-Quds, yang karya-karyanya banyak, terutama Kanjun Nazah wa Surur, hampir setiap pesantren mengenalnya. Dan tadi dibacakan sebagai bentuk launching kitab yang lain dari beliau, yaitu Fathul Ali Al-Karim, yang hampir sama dengan nada-nadanya dengan kitab Al-Barzanji. Suatu kebanggaan di Nusantara ini banyak sebetulnya tokoh-tokoh ulama-ulama yang berkaliber internasional. Istilah Nusantara bukan berarti kita mengkotak-kotakkan. Bukan dengan istilah Nusantara lalu kita berkutat di sekitar Nusantara. Itu hanya sebagai ba'ithah, pendorong, ya, bukan ghoiyah. Setelah kita punya lalu berhenti. Sudah merasa mapan lalu diam. Tapi ini ba'ithah, dan bukan artinya pengkotak-kotaan, pengkerdilan. Hanya kita tunjukkan bahwa kita ini mampu. Dan dibuktikan banyak sekali. Bahkan Syekh Abdul Manan itu dikenal di Al-Azhar sana. Dari Termas, dari ulama-ulama Indonesia ini. Jadi ini menggugah kita. Dari selama ini kita tidur. Selama ini kita menjadi orang yang gawoan dan kagetan. Dalam suatu hadis disebutkan la takunu imma'ah, jangan kalian menjadi kelompok-kelompok imma'ah. Sahabat-sahabat matur, ini ada kata baru, bahasa baru, imma'ah.
Para sahabat matur, ya mal imma'ah ya Rasulullah. Apa imma'ah itu? Rasul menjawab, alladzina yaquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na. Walakin wattinu anfusakum in ahsanan nas antusinu wa in asa'an nas alla tusi'u. Jadi kalau bisa kita simpulkan, imma'ah itu sebetulnya adalah rangkaian daripada aslinya kata in dan ma'ahu, lalu ditarkib mazji menjadi imma'ah. Jadi in ma'ahu, kalau bersamanya, ini mempunyai arti orang yang latah, yang tidak punya pendirian. Ya kalau bersama dia, saya ya ikut dia. Kalau bersama lainnya, ya saya ikut lainnya. Makanya Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat, alladzina yaquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na. Itu orang-orang yang selalu perkataannya, manakala orang lain melakukan kebaikan, saya ikutan. Ini masih baik. Tapi wa in asa'an nas, sebaliknya kalau orang melakukan kejahatan, keburukan, saya tidak ketinggalan, ikut-ikutan melakukan. Ini namanya orang latah. Dan orang Jawa yang waktu itu, Jawa itu bukan hanya Indonesia, termasuk Malaysia, Brunei, ya, Thailand, dan beberapa negara Asia, itu disebut Jawa. Itu dulu saya mendengar cerita-cerita daripada ulama-ulama dulu yang dulu lama mukim di Mekah, bahwa mereka ngilani, tahu ngilani, orang Jawa itu, orang Jawa dikilani. Karena apa? Tanda-tandanya kalau waktu ada majelis taklim, majelis tadris, ada orang datang, semua itu menoleh melihat siapa. Apalagi yang datang, yang lewat itu mobil gilap lagi. Wah, itu seperti orang gawok dan kaget. Jadi oleh mereka mungkin orang Jawa ini dianggap orang yang gawokan dan kagetan. Ya mungkin karena penemuan yang hanya itu. Padahal menurut ulama kita Jawa itu punya kelebihan yang luar biasa. Oleh karena itu para ulama-ulama kita dulu selalu mengingatkan, la takunu imma'ah. Jangan kalian menjadi kelompok-kelompok imma'ah yang tidak punya pendirian, yang hanya ikut-ikutan geruda-geruduk. Sebab orang yang geruda-geruduk tidak punya pendirian, ini akan mudah diwarnai. Akan mengikuti apa yang terjadi, yang dianggap aneh, dianggap sesuatu yang luar biasa. Karena aneh itu kan luar biasa. Mungkin luar biasa jeleknya atau luar biasa baiknya, maka dianggap aneh. Sekarang sedang ribut-ribut masalah nasab. Aneh. Geruda-geruduknya. Sedangkan kitab yang kita baca tadi, salah satu guru atau sanad daripada beliau Syekh Abdul Hamid Kudus adalah Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Apa lalu kita hilangkan itu? Kita coret karena situasi yang seperti ini. Oleh karena itu, apa yang kita dapatkan saat ini, tadi sudah disebutkan oleh Kiai Zulfa, disebut sebagai Yaumul Harj. Ya. Memang ada hadisnya,
Rasul menyatakan walladzi nafsi biyadi la taqumus sa'ah hatta ya'ti 'alan nas zamanun la yadir qatil fima qatal wal maqtul fima qutil. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala al-harj. Diartikan sekarang horek. Jadi yaumal horek. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Qala al-qatlu al-qatlu. Wa fi riwayatin al-ikhtilaf wal ikhtilat. Al-qatil wal maqtul finnar. Hadisun sahih insyaallah. Saya ingatnya itu rawi Muslim kalau tidak salah. An Abu Hurairah. Seingat saya. Kalau salah ya Muslim saya. Jadi Rasulullah bersumpah demi zat yang menguasai diri saya, nyawa saya. Kiamat belum segera akan didirikan sebelum datang dialami oleh umatku sebuah zaman yang mana pada zaman itu la yadil qatil fima qatal wal maqtul fima qutil. Seorang membunuh orang lain, dia tidak tahu apa motivasinya, apa jalarannya, apa sebabnya. Tiba-tiba terjadilah karena situasi. Walal maqtul fima qutil, yang terbunuh pun bingung. Kenapa saya yang dibunuh? Apa salah saya? Dia jadi saling bingung. Terjadi kehorekan saat itu. Artinya hari-hari yang tidak menentu. Yang membunuh tidak tahu apa motifnya dia membunuh, yang dibunuh pun tidak tahu apa salahnya. Kenapa? Karena situasi sudah begitu teraduk-aduk, sulit membedakan, dan begitu sangat viral, orang sudah sulit melepaskan. Sehingga harus dia melakukan itu, sengaja atau tidak sengaja. Harus orang ikut-ikutan ini karena ini sesuatu yang viral. Apalagi situasi-situasi pemframingan, ya, membuat opini yang akan opini penggiringan terhadap keberadaan kita yang disebutkan sebagai umat atau bangsa yang imma'ah itu tadi. Dan sekarang munculnya para ruwaibidah. Jangan dikira ruwaibidah itu hanya ar-rajul tafi yatakalam fi amri ummah. Ya memang ar-rajul tafih, tapi tafihnya karena kefasikannya. Tafihnya karena dia kesesatannya. Wa adallallahu ala ilmin. Ilmunya tinggi, tapi Allah menyesatkan. Disesatkan di saat dia mencapai ilmu yang sangat tinggi itu. Jadi memang Rasul menyatakan ar-rajulu tafih yaqulu fi amri ummah. Tapi rajul tafih ini bukan orang yang bodoh. Tapi pinter pun, tapi kepinterannya yang tidak ada embel-embel diikuti oleh nur, ilmu yang tidak ada nurnya. Oleh karena itu penting sekali kita bisa mengikuti dan mempelajari serta menghayati bagaimana keberhasilan ulama-ulama kita dulu. Seperti almarhum al-mafruh Syekh Abdul Hamid Qudus ini, agar lahir ini sebagai ulama Nusantara, sebagai ba'ithah, pembangkit kita untuk meniru dan melahirkan Syekh Abdul Hamid Qudus yang lain, yang mungkin yang ada di ruangan ini akan melanjutkan dan menjadi Syekh Abdul Hamid Qudus
pada abad-abad sekarang dan yang selanjutnya. Allahumma amin. Mumpung kita tidurnya tidak terlalu pulas, An-Nasunyam itu ada mengatakan ini makolahnya Sobat Ali, tapi ada mengatakan daunnya Rasulullah. Apalagi ada ayat surat Qaf itu tadi, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak fabasurkal yauma hadid. Sungguh engkau telah berada dalam keadaan lupa, yang sangat lupa, fi ghaflatin, dari semuanya yang kejadian ada ini, termasuk mewarisi, melanjutkan bagaimana kutub Turos ini terus bisa berjalan. Jangan salah, karena ada orang yang menyalahkan arti Turos. Turos itu ya utamanya Al-Quran, Al-Hadis, dan apa yang dihasilkan, diwariskan oleh para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin, lalu tabi'in, lalu asbaul madahib al-arba'ah, dan ulama-ulama yang lain. Tapi ada orang lain yang masuk di sini, ya, mengakui bahwa Quran, Hadis, dan daud-daud Khulafaur Rasyidin itu adalah bagian dari Turos Islami. Dan para ulama-ulama akhirnya setelah masuk lalu menyederhanakan. Kalau begitu Quran, Hadis sama dengan karya-karya ulama. Lah ini ada yang menyalahgunakan, dianggap sama. Quran dan Hadis dianggap sama dengan kitab-kitab As-Sofra, Kutub Sofra yang lain itu. Itu memang orang-orang yang hatinya sudah tidak benar, ingin membuat sesuatu yang merendahkan. Lalu selanjutnya juga membuat kesempatan, kalau sudah dianggap sama, karya-karya ulama itu bagian dari Turos, sama dengan Al-Quran dan Al-Hadis, lalu mereka mendahulukan yang bukan Turos yang utama itu tadi, mengutamakan yang bukan Turos yang utama itu tadi, lebih penting daripada. Tapi insya Allah Nahdlatul Turos yang ada ini bukan seperti, justru meletakkan sesuatu pada tempatnya, meluruskan kembali kesalahan-kesalahan dan niat-niat yang kurang baik itu tadi. Saya terima kasih pada kiai-kiai muda kita yang kalau saya melihat menghabiskan waktunya, ya bondo-bondo dewe, tidak ada yang membiayai. Ya. Dia bisa datang ke Surabaya, ke Madura, ya artinya bisa pulang ke rumahnya. Berani datang ya bisa pulang. Itu selama ini yang dimiliki, yang ada pada kiai-kiai muda yang ada pada Nahdlatul Turos ini. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran, dan rezeki yang melimpah, ya, yang barokah. Rezeki itu macam-macam ya. Ya pokoknya rezeki yang mayun tafa'ubeh, itu yang kita harapkan. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mumpung ada yang gugah, jadi tidur kita tidak terlalu kelamaan, ya. Kenapa? Kalau terlalu lama, ya, mereka an-nasunyam faidamatu intabahu, ngelilirnya kalau sudah mati. Lah ini kecelakaan ini namanya. Mari kita ngelilir, sering ngelilir lah, sering tahu, terutama
menghidup-hidupkan warisan-warisan para ulama-ulama kita yang di Nusantara, nantinya juga warisan ulama-ulama yang di seantero dunia ini bisa kita kerjakan. Ada ahlinya, ahli tahqiq, muhakkik, mudakkik, sesadi dan para musaidin. Beliau insyaallah ya Nusantara akan banyak melahirkan ulama-ulama, tokoh-tokoh yang tidak kalah dengan yang lain. Ini hanya untuk baisah, bukan untuk ya ghaiyahnya, tapi baisahnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf. Ihdinas siratal wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pidato atau ceramah dari Rois Am Kiai Miftahul Ahyar yang memberikan pengarahan kepada para nahdien dan anggota pengurus BNU. Yang tadi kita sudah dengar bersama bahwa Rois Am Kiai Miftahul Ahyar tetap kekeh pendiriannya bahwa Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.